Tahukah kamu bahwa ada amalan yang sangat kecil, nyaris tak terlihat manusia, namun bisa menggeser takdirmu, terutama jika dilakukan di bulan Rajab? Bukan amalan besar, bukan ibadah yang membuat orang lain kagum, namun justru sesuatu yang sering kita remehkan dan sering kita tunda. Rajab adalah bulan yang sunyi, tidak seramai Ramadan, tidak sepopuler bulan-bulan lain. Namun justru di kesunyian itulah langit bekerja lebih dekat dari biasanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan tentang sebuah amalan sederhana yang paling dicintai Allah. Tetapi hadis ini jarang disadari, jarang direnungi, dan hampir tak pernah dikaitkan dengan Rajab. Bagaimana jika selama ini kita menunggu perubahan besar, padahal Allah hanya menunggu satu langkah kecil dari kita? Bagaimana jika Rajab ini adalah titik balik hidupmu, atau bahkan kesempatan terakhirmu untuk memperbaiki arah? Video ini bukan sekedar nasihat. Ini adalah peringatan lembut dari langit tentang waktu yang dimuliakan, tentang amalan kecil yang diremehkan, dan tentang takdir yang bisa berubah tanpa kita sadari. Jika hatimu terasa bergetar, jangan abaikan. Like video ini agar lebih banyak jiwa tersentuh. Tulis di komentar, amalan kecil apa yang ingin kamu jaga di bulan Rajab. Subscribe channel Manisnya Iman, agar kita terus saling menguatkan dalam perjalanan pulang kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, pernahkah kita berhenti sejenak di antara sunyinya malam, lalu bertanya dalam hati, bulan apa yang sedang kita jalani sekarang? Waktu terus bergerak, hari berganti tanpa suara, dan seringkali kita melangkah begitu saja, tanpa menyadari bahwa kita sedang berada di sebuah bulan yang dimuliakan langit. Namanya Rajab. Bulan yang kerap disebut, namun jarang benar-benar disadari. Bulan yang sering dilewati tanpa disambut dengan kesungguhan hati. Padahal sahabatku, di bulan inilah Allah meninggikan derajat waktu. Di bulan inilah langit membuka lembaran khusus yang tidak dibuka di bulan-bulan biasa. Rajab bukan bulan perayaan, bukan pula bulan kemeriahan ibadah yang terlihat. Ia hadir dalam kesunyian, datang pelan-pelan seperti tamu mulia yang tidak suka disambut dengan keramaian. Banyak dari kita menunggu Ramadan, menghitung hari menuju bulan penuh cahaya, namun lupa bahwa sebelum Ramadan ada Rajab yang membuka pintunya lebih dulu. Seolah Rajab berbisik lembut, "Aku datang untuk mereka yang mau sadar lebih awal." Sahabatku yang dirahmati Allah, Rajab adalah bulan haram, bulan yang Allah muliakan sejak zaman para nabi. Bulan di mana dosa terasa lebih berat dan kebaikan menjadi lebih bermakna. Namun anehnya, justru karena kesunyiannya, Rajab sering kita remehkan. Kita menganggapnya biasa, seperti bulan lain yang berlalu begitu saja. Padahal, bisa jadi di bulan inilah arah hidup seseorang mulai berubah. Bukan dengan amalan besar, bukan dengan ibadah yang menggemparkan, melainkan dengan sesuatu yang sangat kecil. Sesederhana niat yang diluruskan, sesenyap doa yang dipanjatkan diam-diam, atau satu istighfar yang keluar dari hati yang lelah. Tahukah engkau, sahabatku, kadang Allah tidak mengubah takdir dengan peristiwa besar yang mengejutkan. Allah mengubahnya dengan kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus di waktu yang dimuliakan. Dan Rajab adalah salah satu waktu itu. Di bulan ini, seakan langit lebih dekat, doa-doa kecil terdengar lebih jelas, amalan yang nyaris tak terlihat manusia dicatat dengan tinta yang lebih bercahaya. Mungkin engkau merasa hidupmu biasa saja, masalah tak kunjung selesai, hati sering gelisah tanpa sebab.
Namun siapa tahu, bukan karena Allah belum menolongmu, melainkan karena Allah sedang menunggu satu langkah kecil darimu di bulan yang suci ini. Rajab tidak minta banyak, hanya meminta kesadaran. Kesadaran bahwa waktu adalah amanah. Kesadaran bahwa kesempatan tidak selalu datang dua kali. Kesadaran bahwa perubahan besar sering lahir dari langkah yang sangat sederhana. Sahabatku yang dirahmati Allah, jangan lewatkan Rajab seperti bulan-bulan sebelumnya. Jangan biarkan ia berlalu tanpa meninggalkan bekas di hatimu. Karena bisa jadi, di balik kesunyian Rajab, Allah sedang menyusun sesuatu yang besar untuk hidupmu. Dan mungkin, hanya mungkin, semua itu akan dimulai dari satu amalan kecil yang selama ini kita anggap sepele. Dan dari sanalah, sahabatku yang dirahmati Allah, kisah Rajab dilihat bukan dari bumi, melainkan dari pandangan langit. Rajab bukan sekedar nama dalam kalender. Ia adalah bulan yang disucikan, bulan yang Allah muliakan jauh sebelum kita mengenalnya, bulan yang telah dihormati sejak zaman para nabi. Dalam pandangan langit, Rajab termasuk bulan haram, bukan karena di dalamnya ada larangan hidup, tetapi karena di dalamnya ada penjagaan. Allah memuliakan waktu tertentu agar manusia belajar menghormati batas, agar hati tidak selalu merasa bebas melakukan apa saja tanpa rasa takut. Di bulan-bulan haram, kebaikan tidak dicatat seperti biasa. Ia dilipatkan dengan kemuliaan waktu. Sebaliknya, kesalahan pun terasa lebih berat karena dilakukan di waktu yang dijaga langsung oleh Allah. Rajab adalah bulan ketika langit seolah berkata, "Berjalanlah lebih pelan, lihat ke dalam dirimu, dan berhentilah sejenak dari luka yang kau buat sendiri." Sahabatku yang dirahmati Allah, para nabi dan orang-orang soleh tidak menyambut Rajab dengan kemeriahan. Mereka menyambutnya dengan ketundukan. Rajab menjadi bulan untuk menurunkan ego, mengendapkan amarah, membersihkan niat yang mulai keruh. Karena mereka tahu, hati yang kotor sulit menerima cahaya di bulan berikutnya. Rajab ibarat tanah. Jika tanahnya keras dan kering, benih sebaik apapun tidak akan tumbuh. Dan para nabi mengajarkan, Rajab adalah waktu terbaik untuk melunakkan tanah hati. Dalam pandangan langit, Rajab bukan tentang seberapa banyak amal terlihat, tetapi seberapa jujur hati kembali. Satu taubat yang sungguh-sungguh di bulan ini lebih bernilai daripada banyak ucapan tanpa perubahan sikap. Satu niat baik yang dijaga lebih disukai daripada rencana besar yang tak pernah diwujudkan. Langit mencintai kesederhanaan yang tulus. Karena itu, Rajab hadir tanpa kegaduhan. Tidak ada tuntutan ibadah khusus yang memberatkan. Tidak ada perintah yang memaksa. Allah seakan berkata lembut, "Aku tidak meminta banyak. Aku hanya ingin engkau sadar bahwa engkau sedang berada di waktu yang aku muliakan." Sahabatku, inilah rahasia mengapa Rajab sering terlewat. Ia tidak memanggil dengan suara keras, ia mengetuk dengan perlahan. Hanya hati yang tenang yang mampu mendengarnya. Dalam pandangan langit, Rajab adalah bulan penyucian niat, bulan memperbaiki arah, bulan menimbang ulang langkah hidup. Ia bukan akhir, ia adalah awal. Awal dari perjalanan panjang menuju bulan-bulan cahaya setelahnya. Dan bagi mereka yang peka, Rajab bukan sekedar persiapan, Rajab adalah kesempatan. Kesempatan untuk berdamai dengan masa lalu, kesempatan untuk menghentikan dosa yang diam-diam menggerogoti, kesempatan untuk memulai kembali tanpa harus menunggu sempurna. Sahabatku yang dirahmati Allah, jika engkau merasa hatimu sedang kosong, merasa jauh atau merasa tak pantas untuk kembali, ingatlah ini. Dalam pandangan langit, Rajab bukan bulan untuk menghakimi. Rajab adalah bulan untuk memeluk mereka yang ingin pulang.
Dan siapapun yang memuliakan Rajab, sesungguhnya sedang memuliakan panggilan halus dari langit yang jarang disadari, namun penuh dengan rahmat dan harapan. Dan dari pelukan rahmat itulah, sahabatku yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sesuatu yang sering luput dari perhatian kita. Beliau tidak selalu berbicara tentang amalan besar, tidak selalu tentang ibadah yang menguras tenaga. Justru dalam banyak nasihatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan umatnya pada sesuatu yang terlihat kecil, namun dicintai langit. Sebuah hadis yang jarang direnungi berkata, bahwa amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang dilakukan terus-menerus, meskipun sedikit. Kalimat ini terdengar sederhana, namun maknanya dalam, sangat dalam. Karena kebanyakan manusia mencintai yang besar, yang terlihat, yang dipuji. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita mencintai yang konsisten. Sahabatku yang dirahmati Allah, amalan kecil terasa ringan di awal, namun berat untuk dijaga. Bukan karena sulit dilakukan, melainkan karena ia menuntut kejujuran. Ia tidak selalu disaksikan orang lain, tidak selalu mendapat tepuk tangan, bahkan seringkali hanya engkau dan Allah yang mengetahuinya. Dan justru disitulah nilainya. Rasulullah tahu bahwa hati manusia mudah menyala, namun juga mudah padam. Maka beliau tidak memerintahkan kita menjadi hebat dalam sehari, melainkan setia dalam setiap hari. Satu zikir yang diucap dengan sadar lebih dicintai daripada 1000 ucapan tanpa kehadiran hati. 2 rakaat yang dilakukan dengan tenang lebih bernilai daripada banyak gerakan tanpa kerendahan. Dalam pandangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan kecil adalah jalan panjang. Ia membentuk jiwa perlahan, mengikis kesombongan, menumbuhkan rasa butuh kepada Allah. Sahabatku, perhatikanlah bagaimana Rasulullah hidup. Beliau tidak beribadah untuk mengejutkan dunia. Beliau beribadah untuk menenangkan jiwa. Dan dari situlah kita belajar bahwa yang dicintai Allah bukanlah yang menggelegar, melainkan yang istiqomah. Hadis ini sering kita dengar, namun jarang kita rasakan. Kita mengangguk, lalu kembali menunda. Padahal, bisa jadi takdir seseorang berubah bukan karena satu peristiwa besar, melainkan karena satu kebiasaan kecil yang tidak pernah ia tinggalkan. Rasulullah memahami rahasia ini. Beliau tahu bahwa syaitan tidak selalu menghalangi kita dengan dosa besar. Kadang, syaitan hanya membuat kita berkata, nanti saja, saat sudah siap, atau ketika punya waktu. Dan amalan kecil pun tertunda, hari demi hari, hingga hati kembali mengeras. Sahabatku yang dirahmati Allah, amalan kecil yang dicintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah latihan kesetiaan. Ia mengajarkan kita hadir meski tanpa semangat besar. Ia mengajarkan kita berjalan meski perlahan. Karena di hadapan Allah, yang lambat namun terus melangkah lebih mulia daripada yang berlari sebentar lalu berhenti. Maka jangan remehkan satu amal sederhana. Jangan meremehkan satu kebiasaan baik. Jangan menunggu menjadi sempurna. Bisa jadi, di bulan yang mulia ini, Allah sedang memperhatikan bukan seberapa besar niatmu, melainkan seberapa setia engkau menjaganya. Dan bisa jadi pula, amalan kecil itulah yang kelak menjadi saksi bahwa engkau pernah berusaha mendekat, meski dengan langkah yang sangat sederhana. Dan dari kesetiaan yang sederhana itulah, sahabatku yang dirahmati Allah, langit mulai bergerak dengan cara yang tidak kita duga. Takdir tidak selalu bergeser karena peristiwa besar. Ia sering berubah karena hal-hal kecil yang dilakukan diam-diam, tanpa sorak, tanpa saksi. Satu istighfar yang keluar dari dada yang menyesal bisa menjadi sebab gugurnya beban panjang.
satu salawat yang diucap pelan bisa membuka pintu yang lama tertutup. Karena di sisi Allah, yang dinilai bukan besar kecilnya perbuatan, melainkan kehadiran hati di dalamnya. Sahabatku, kita sering membayangkan perubahan hidup datang dengan kejadian luar biasa. Padahal, langit bekerja lebih halus dari itu. Ia bergerak saat seseorang menahan lisannya di waktu marah. Ia bergeser ketika seseorang memilih diam daripada menyakiti. Ia berubah arah ketika seseorang mengikhlaskan sesuatu yang berat. Amalan kecil seperti itu tidak tercatat di halaman depan kehidupan, namun ia ditulis tebal di catatan langit. Ada doa yang tidak langsung dikabulkan, namun disimpan. Ada amal yang tidak langsung terlihat hasilnya, namun menjadi penahan musibah. Dan seringkali, kita tidak pernah tahu amal kecil mana yang sedang Allah pilih untuk mengubah arah hidup kita. Sahabatku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau berpikir bahwa satu sujud tambahan di saat engkau hampir menyerah menjadi sebab Allah menguatkan langkahmu? Atau satu sedekah kecil yang kau berikan tanpa berharap balasan menjadi alasan Allah menjaga keluargamu dari sesuatu yang tak pernah kau ketahui? Beginilah cara langit bekerja. Tidak tergesa, tidak bising, namun pasti. Takdir bukanlah dinding kaku yang tidak bisa disentuh. Ia adalah jalan panjang yang di dalamnya ada ruang doa, ruang niat, dan ruang amalan kecil. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu, dan dalam kasih sayangnya, Dia memberi manusia kesempatan untuk mengetuk pintu takdirnya sendiri. Dengan apa? Dengan amal yang mungkin dianggap remeh. Satu kebiasaan baik yang dijaga di waktu sulit. Satu pilihan benar saat tidak ada yang melihat. Satu langkah kecil saat engkau merasa tak punya daya. Itulah bahasa yang dipahami langit. Sahabatku, jangan tunggu hidupmu tenang untuk berbuat baik. Justru seringkali, amal kecil di tengah kekacauan menjadi sebab datangnya ketenangan. Jangan menunggu hati bersih untuk mendekat kepada Allah, karena seringkali kedekatan itulah yang membersihkan hati. Langit tidak menuntut kesempurnaan. Langit mencintai kejujuran usaha. Dan ketika seseorang terus menjaga amalan kecilnya, meski dunia tak berubah seketika, sesungguhnya takdirnya sedang disusun ulang, pelan-pelan, hening-hening, namun dengan arah yang berbeda. Sahabatku yang dirahmati Allah, jika hari ini engkau hanya mampu melakukan satu kebaikan kecil, jangan berkecil hati. Karena bisa jadi, justru itulah yang membuat langit bergerak. Dan dari sanalah takdirmu mulai bergeser menuju arah yang lebih penuh rahmat. Namun justru di titik itulah, sahabatku yang dirahmati Allah, banyak hati tersandung tanpa menyadarinya. Amalan kecil sering diremehkan, bukan karena ia tidak bernilai, melainkan karena penyakit batin yang bekerja dengan sangat halus. Penyakit itu tidak berisik, tidak terlihat, namun perlahan mengikis keikhlasan. Ia bernama rasa ingin dianggap. Manusia cenderung mencintai apa yang terlihat besar di mata sesama, apa yang dipuji, apa yang dibicarakan. Sedangkan amalan kecil jarang mendapat perhatian. Ia sunyi, ia tidak mengundang decak kagum. Dan disitulah banyak orang berhenti. Sahabatku, bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena hati mereka tidak terbiasa berjalan tanpa sorotan. Amalan kecil menuntut kejujuran. Ia menanyakan sesuatu yang tidak nyaman. Apakah engkau masih mau melakukannya jika tak seorang pun tahu? Pertanyaan ini berat, karena ia membongkar niat. Penyakit batin berikutnya adalah merasa amal kecil tidak berdampak. Kita terbiasa dengan hasil instan, dengan perubahan yang cepat terlihat.
Padahal langit tidak bekerja dengan logika tergesa-gesa manusia. Allah membangun jiwa dengan proses, bukan dengan lonjakan sesaat. Seperti tetesan air yang jatuh terus-menerus, ia mampu melubangi batu, bukan karena kerasnya, melainkan karena konsistensinya. Namun hati yang tergesa tidak sabar dengan proses seperti ini. Sahabatku yang dirahmati Allah, ada pula penyakit batin yang lebih berbahaya. Merasa diri terlalu kecil untuk berbuat apa-apa. Seseorang berkata dalam hati, amalku sedikit, dosaku banyak. Apa gunanya satu kebaikan kecil? Kalimat ini terdengar rendah hati, namun sesungguhnya ia jebakan. Karena ia membuat seseorang berhenti melangkah. Padahal Allah tidak pernah meminta hambanya datang dengan catatan bersih. Allah hanya meminta hambanya datang. Amalan kecil adalah pintu masuk, bukan akhir perjalanan. Penyakit batin lainnya adalah menunggu waktu sempurna, menunggu suasana ideal, menunggu hati benar-benar siap. Dan tanpa sadar, waktu berlalu, kesempatan mengering. Padahal hati tidak pernah benar-benar siap. Ia justru disiapkan oleh langkah kecil yang dipaksakan dengan jujur. Sahabatku, iblis tidak selalu mengajak kepada dosa besar. Kadang ia hanya membisikkan, nanti saja. Dan amalan kecil pun tertunda hari demi hari hingga tertunda selamanya. Inilah bahaya meremehkan yang kecil, bukan karena kecilnya, melainkan karena dampak jangka panjangnya. Amalan kecil membentuk kebiasaan, kebiasaan membentuk karakter, dan karakter menentukan arah hidup. Ketika amalan kecil ditinggalkan, perlahan hati menjadi kering. Bukan karena Allah menjauh, tetapi karena kita berhenti mendekat. Sahabatku yang dirahmati Allah, jika hari ini engkau merasa jauh, mungkin bukan karena kurangnya amal besar, melainkan karena terputusnya amalan kecil yang dulu pernah engkau jaga. Dan kabar baiknya, yang kecil selalu bisa dimulai kembali. Tidak perlu menunggu kuat, tidak perlu menunggu pantas, cukup jujur dan melangkah. Karena di hadapan Allah, yang kecil namun terus dijaga jauh lebih berbahaya bagi dosa daripada kebaikan besar yang hanya singgah sesaat. Dan dari langkah kecil yang kembali dijaga itulah, sahabatku yang dirahmati Allah, Rajab perlahan menjelma menjadi titik balik hidup. Tidak selalu disadari, tidak selalu terasa dramatis, namun diam-diam arah mulai berubah. Rajab bukan bulan keajaiban yang gaduh. Ia tidak datang dengan guncangan besar. Ia datang seperti fajar. Perlahan, tenang, namun pasti mengusir gelap. Banyak orang menyangka titik balik hidup terjadi saat segalanya runtuh. Padahal seringkali titik balik justru lahir saat seseorang mulai jujur pada dirinya sendiri. Rajab mengajarkan kejujuran itu. Kejujuran untuk mengakui lelah. Kejujuran untuk mengakui salah. Kejujuran untuk berhenti berpura-pura kuat. Sahabatku yang dirahmati Allah, di bulan ini Allah tidak menuntut perubahan besar sekaligus. Allah hanya membuka ruang. Ruang untuk memperlambat langkah. Ruang untuk mendengar suara hati yang lama terabaikan. Ruang untuk kembali menata niat yang sempat tersesat. Dan siapapun yang masuk ke ruang itu, meski dengan langkah gemetar, akan merasakan sesuatu yang berbeda. Beban yang tadinya berat, pelan-pelan terasa lebih ringan. Bukan karena masalahnya hilang, tetapi karena hati mulai kuat. Inilah cara langit bekerja di bulan Rajab. Tidak menghapus ujian, namun memberi arah. Tidak langsung mengubah keadaan, namun mengubah cara memandang kehidupan. Sahabatku, banyak perubahan besar berawal dari satu keputusan kecil di Rajab. Keputusan untuk berhenti menyakiti diri sendiri. Keputusan untuk memaafkan, meski hati belum sepenuhnya siap. Keputusan untuk kembali berdoa,
meski merasa doa itu sering tertunda. Rojab bukan tentang hasil, Rojab adalah tentang arah. Dan ketika arah sudah benar, Allah lah yang akan mengatur langkah berikutnya. Bulan ini seperti cermin, ia tidak memaksa, ia hanya memantulkan. Memantulkan siapa diri kita sebenarnya saat tidak ada yang melihat, saat tidak ada tuntutan, saat hanya ada kita dan Allah. Di sanalah titik balik sering terjadi. Sahabatku yang dirahmati Allah, jika hari ini engkau merasa hidupmu stagnan, merasa berjalan di tempat, jangan terburu-buru menyalahkan keadaan. Mungkin Allah sedang mengundangmu untuk berhenti sejenak, menoleh ke dalam, dan memperbaiki arah sebelum melangkah lebih jauh. Rojab adalah undangan itu, undangan yang tidak tertulis, tidak dipaksa, namun penuh kasih. Dan bagi mereka yang peka, Rojab bukan sekedar bulan dalam kalender. Ia adalah pesan halus dari langit yang berkata, beloklah sedikit, dan hidupmu akan terasa berbeda. Sahabatku, perubahan tidak selalu berarti menjadi orang lain. Seringkali perubahan berarti kembali menjadi diri yang seharusnya. Dan Rojab memberi kesempatan itu. Kesempatan untuk memulai tanpa tekanan. Kesempatan untuk berjalan tanpa tuntutan sempurna. Kesempatan untuk memperbaiki arah sebelum perjalanan menjadi terlalu jauh. Jika engkau mau mendengarkan, jika engkau mau melambatkan langkah, Rojab akan menuntunmu tanpa suara keras. Dan ketika suatu hari engkau menoleh ke belakang, mungkin engkau akan berkata pelan, segalanya berubah sejak aku tidak lagi melewati Rojab tanpa sadar. Dan di sanalah, sahabatku yang dirahmati Allah, kita tiba di satu pertanyaan yang paling jujur dan paling menggetarkan jiwa. Bagaimana jika Rajab ini adalah kesempatan terakhirmu? Bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk melemahkan hati, namun untuk menyadarkan bahwa waktu tidak pernah berjanji akan kembali. Bayangkan sejenak, jika ini adalah Rajab terakhir yang Allah izinkan untuk kita rasakan. Rajab terakhir untuk memperbaiki niat. Rajab terakhir untuk mengetuk pintu langit dengan amalan yang sederhana. Apa yang ingin engkau bawa menghadap Allah? Bukan gelar, bukan pujian manusia, melainkan satu amal kecil yang engkau jaga dengan setia. Sahabatku, di akhir perjalanan hidup, tidak ada yang kita bawa selain apa yang pernah kita tanam. Dan seringkali yang tumbuh paling kuat bukan yang besar dan mencolok, melainkan yang kecil dan terus disiram. Rajab mengajarkan ini dengan sangat lembut. Ia tidak memaksa kita menjadi sempurna. Ia hanya mengajak kita menjadi jujur. Jujur bahwa kita butuh Allah. Jujur bahwa hati ini rapuh. Dan jujur bahwa kita ingin pulang dengan keadaan lebih baik daripada saat kita datang. Jika Rajab ini adalah yang terakhir, maka satu istighfar tidak lagi terasa remeh. Satu sujud tidak lagi terasa biasa, satu niat baik tidak lagi pantas ditunda. Karena kita tidak tahu amal kecil mana yang akan menjadi penolong saat semua alasan telah habis. Sahabatku yang dirahmati Allah, hidup ini bukan tentang siapa yang paling cepat berubah, bukan pula tentang siapa yang paling terlihat saleh. Hidup ini tentang siapa yang paling jujur berusaha sampai akhir. Dan Rajab adalah pengingat bahwa kesempatan itu masih ada, masih terbuka, masih bisa digenggam. Jangan menunggu hati bersih untuk kembali. Jangan menunggu masa depan tenang untuk mendekat. Datanglah kepada Allah dengan apa adanya, dengan langkah kecilmu, dengan air matamu, dengan harapanmu yang mungkin rapuh. Karena Allah tidak menolak hamba yang datang dengan rendah hati.
Sahabatku, jika video ini menyentuh hatimu, jika Rajab kali ini terasa berbeda, itu bukan kebetulan. Mungkin Allah sedang memanggilmu lewat cara yang sangat sederhana. Jika engkau merasakannya, jangan biarkan perasaan itu berlalu begitu saja. Like video ini agar lebih banyak hati diingatkan dengan kelembutan Rajab. Tulis di kolom komentar, amalan kecil apa yang ingin engkau jaga mulai hari ini. Subscribe channel Manisnya Iman agar kita bisa terus saling menguatkan dalam perjalanan pulang kepada Allah. Sahabatku yang dirahmati Allah, semoga Rajab ini menjadi awal yang baik, awal dari niat yang lurus, awal dari langkah yang jujur, awal dari takdir yang Allah susun dengan penuh rahmat. Jika ini adalah Rajab terakhirmu, semoga engkau menutupnya dengan hati yang lebih dekat dan amal kecil yang setia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.